Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu hati kita berdoa. Aba Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Kami ada di hadirat Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan sangat baik buat hidup kami. Tuhan mencintai kami bukan karena kami baik Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami hari ini boleh ada, itu oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saat ini Bapa, kami butuh, kami perlu suara-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh-Mu Tuhan berbicara buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu Tuhan, nyatakan isi hati Tuhan buat kami, terangi mata hati kami supaya kami bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang layak terima segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap kita yang percaya dan siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Hari ini saya akan bawa kita melihat, ketika kita berjalan dalam hidup ini, Tuhan itu tidak tinggalkan kita berjalan sendirian. Tidak saudara, waktu dia tinggal dalam hidup saudara, dia yang kasih saudara panggilan, dia juga yang memperlengkapi saudara, dia yang menyertai hidup saudara, bahkan dia bawa saudara dan saya sampai di garis finish. Bedanya adalah dia tidak pernah paksa hidup kita. Dia hanya butuh kerelaan hati saudara dan saya untuk mau berjalan bersama dia. Dia bukan seperti roh jahat saudara. Kalau roh jahat, begitu dia masuk dalam hidup seorang, dia akan rasuk orang itu. Sampai orang itu tidak berdaya. Tapi kalau Roh Kudus, dia sangat gentle. Dia tidak pernah paksa, tapi dia butuh kerelaan hati kita. Tapi dia siapkan semuanya. Luar biasa tidak saudara? Tapi kita harus tahu, makanya manual booknya apa? Firman Tuhan. Kita harus baca firman. Kita serenungkan firman supaya kita tahu manual booknya saudara. Nah hari ini saya akan bawa kita melihat, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, nah saya akan mulai dari perjanjian lama, karena saya akan tunjukkan buat kita, apa yang dikutip Rasul Paulus, itu dikutip dari kitab Yesaya, yang ada dalam Yesaya pasal yang ke-59, kita akan sama-sama belajar, apa yang ada dalam perjanjian lama, itu digenapi di dalam perjanjian baru. Yesaya 59 ayat 14-16, hukum telah terdesak ke belakang, ya, keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan ia akan menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Ini sebuah situasi keadaan yang tidak enak saudara. Dan orang-orang yang mau lakukan sesuatu yang baik sepertinya mengalami hal-hal yang buruk. Di mana Tuhan ketika aku mengalami situasi yang buruk dalam kehidupanku. Saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah kasih saudara sakit penyakit untuk menguji hidup saudara. Ya, sakit penyakit itu bukan dari Tuhan saudara. Tuhan juga tidak pernah merancangkan ya bencana-bencana. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh saudara. Tapi kita akan lihat bagaimana sikap Tuhan ketika melihat situasi seperti ini. Dan kita akan belajar apa yang Tuhan lakukan itu sebagai sebuah pola buat kita. Apa yang Tuhan buat itu juga kita buat dalam hidup ini saudara. Dan Tuhan kasih sebuah pola buat kita. Di dalam Yesaya 59 ayat 17, saudara perhatikan ini ya. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Ini yang Tuhan lakukan ketika dia melihat situasi seperti itu. Nah, ini diambil oleh Rasul Paulus. Kalau Tuhan lakukan itu, hari ini dia juga siapkan buat hidup saudara. Hari ini Tuhan bukan Tuhan yang jauh. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang ada di dalam hidup saudara. Dan dia dapat pewahyuan tentang perlengkapan senjata Allah ini. Dan dia tuliskan kepada jemaat di Efesus. Mari kita buka saudara, Efesus pasal yang ke-6. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan. Katakan seluruh. Kenapa Tuhan suruh seluruh? Karena Tuhan tidak ingin kita ada celah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Katakan tipu muslihat.
Hari ini iblis tidak punya kuasa, tapi dia bisa tipu saudara. Tipu itu di pikiran. Waktu manusia pertama, dia tipu Adam, betul? Dia tipu Hawa. Kemudian Yesus juga, dia berusaha mau tipu Yesus, saudara. Bayangkan Yesus saja dia mau tipu, apalagi saudara dan saya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Saudara, musuh saudara bukan teman saudara, bukan mertua saudara, bukan menantu saudara, ya, bukan istri saudara, suami saudara. Tapi saudara tahu, dia bisa pakai situasi, dia bisa pakai orang-orang. Kadang-kadang situasi itu saudara rasa seperti situasi saudara berat. Situasi saudara seperti saudara mengalami sesuatu yang berat. Saudara, kalau saudara mengalami sesuatu yang berat dalam hidup ini, jangan saudara cepat-cepat putus asa, saudara menyerah. Mungkin itu sedikit lagi engkau akan lihat kemenangan akan terjadi. Karena biasanya saudara, begitu engkau mau lihat kemenangan, peperangannya lebih berat saudara. Dia akan dakwah saudara, dia akan kalahkan saudara di pikiran saudara. Ya, sebenarnya kita hari ini sedang mengalami masalah yang berat dalam hidup ini. Tidak ada ya? Oh ada. Oh. Percayalah ya. Biasanya peperangan berat itu hasilnya akan besar saudara. Ya, apa yang Tuhan mau sediakan. Di Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh, sekali lagi diulangi 2 kali. Artinya ini penting saudara, kalau Alkitab bilang sampai 2 kali, perkataan yang sama, ini sesuatu yang penting yang Tuhan mau ingatkan. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, saudara perhatikan tadi di atas, supaya kamu dapat bertahan. Saudara pilih bertahan terus atau mau menyerang. Kalau saudara disuruh bertahan terus, lama-lama capek tidak saudara? Ternyata Tuhan itu kasih senjata bertahan, tapi juga senjata menyerang. Ya, di atas bertahan, yang di bawah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang pertama, ikat pinggang. Katakan ikat pinggang. Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang itu sama dengan apa? Kebenaran. Nah, kebenaran di sini adalah truth. Ya, Efesus 6 ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi senjata pertama yang Tuhan kasih buat kita adalah ikat pinggang kebenaran. Pertanyaannya, apa itu kebenaran? Ya, apa itu kebenaran sehingga kita harus mengerti, sehingga kita tidak termakan tipu muslihat daripada iblis. Saudara, ada begitu banyak kebenaran yang ada di dunia ini, saudara. Ketika kita ada di bangku sekolah, kita dapatkan banyak kebenaran. Betul ya saudara? Salah satu contohnya, saudara belajar matematika. Saudara dapat kebenaran, 1 tambah 1 berapa? 2. 5 tambah 2 berapa? 7. Tapi itu kebenaran yang ada di dunia ini saudara. Tapi itu bukan kebenaran yang absolut. Kebenaran itu adalah seorang pribadi. Yesus berkata apa? I am the way, the truth, and the life. Yesus berkata, akulah kebenaran itu. Jadi kebenaran itu bukan bicara tentang sesuatu. Kebenaran bicara tentang seorang pribadi. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Maksudnya Tuhan bilang gini, oke lah, kalau kamu hari ini lihat 1 tambah 1, 2. 5 tambah 2 sama dengan 7, itu kebenaran yang ada di dunia, kebenaran yang ada secara logika bisa dipelajari. Tapi di hadapan Tuhan, 5 tambah 2 belum tentu sama dengan 7. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak, belum termasuk sisa 12 bakul saudara. Logika matematika dari mana saudara? Mana ada logika kebenaran seperti itu? Saudara mau hitung-hitung dengan cara bagaimanapun tidak akan ketemu. 5 roti plus 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki. Karena apa? Karena Yesus sang kebenaran itu jauh lebih tinggi daripada kebenaran yang ada di dunia ini saudara. Amin saudara. Apalagi kebenaran yang ada? Saudara ke dokter. Dokter bilang, waktumu tinggal 3 bulan lagi. Sudah, kamu tidak bisa punya waktu lebih lagi. Waktumu tinggal 3 bulan. Dokter secara medis cek,
Dia belajar secara ilmu kedokteran, waktumu tinggal 3 bulan. Oke, itu kebenaran yang ada di dunia. Tapi ada sebuah kebenaran yang lebih absolut. Engkau datang pada sang kebenaran itu. Waktu engkau datang pada sang kebenaran itu, dia berkata, oleh bilur-bilurku, setiap sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Amin saudara, amin. Ya, waktu engkau sedang memulai, mungkin engkau sedang memulai usaha, engkau mau melanjutkan kuliah, mungkin engkau tidak ada pas-pasan, secara modal engkau tidak ada, engkau tidak bisa. Engkau sudah hitung kali bagi bagaimana tidak cukup. Tapi itu kebenaran yang ada di dunia. Tapi dialah kebenaran itu sendiri. Dialah kebenaran yang absolut. Waktu engkau datang pada dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia yang mampu melakukan segala sesuatu yang di luar kebenaran yang ada di dunia ini. Amin saudara. Kebenaran itu bukan sesuatu. Kebenaran itu adalah seseorang. Waktu kita baca Alkitab, kita pun harus temukan kebenaran dalam pribadi Yesus. Memang Alkitab kita semua adalah kebenaran. Tapi tidak semua yang kita baca itu kita telan mentah-mentah. Kebenaran yang kita terima hari ini harus bicara tentang apa yang Yesus kerjakan buat kita. Melalui karyanya, dia mati dan bangkit buat hidup saudara dan saya. Ketika saudara baca seluruh Alkitab dari kacamata itu, saudara akan dapatkan kebenaran yang sejati. Amin. Nah, yang kedua, baju sirah. Katakan baju sirah. Pakaian yang namanya baju sirah itu baju dari besi, saudara. Itu tujuannya apa? Untuk melindungi daerah vital. Yang paling vital jantung, betul? Saudara, kalau orang ditembak mati itu di mana? Kaki, kepala, atau jantung? Jantung, karena apa? Begitu ditembak 1 kali dia langsung mati. Saudara tahu baju sirah itu sangat vital. Karena baju sirah itu melindungi kita dari serangan yang mematikan. Tahukah saudara, iblis mau serang ini. Baju sirah itu bicara tentang apa? Bahasa Inggrisnya adalah righteousness. Katakan righteousness. Righteousness itu bukan keadilan. Righteousness itu adalah kebenaran. Loh, apa bedanya dengan truth? Truth juga kebenaran, betul? Righteousness juga kebenaran. Makanya kita agak bingung kalau baca dalam bahasa Indonesia, baju sirah keadilan. Bukan keadilan, itu kebenaran. Nah bedanya apa? Kalau truth itu kebenaran yang absolut. Kalau righteousness itu kebenaran yang dianugerahkan. Hari ini kita jadi orang benar. Saudara tahu, hari ini saudara dan saya jadi orang benar. Itu bukan karena kita bisa berbuat benar. Saudara dan saya disebut sebagai orang benar. Itu bukan karena kita bisa berbuat benar. Sama halnya kita jadi orang berdosa sebelum kita percaya Yesus. Itu bukan karena kita berbuat dosa. Kita jadi orang berdosa karena apa? Karena siapa? Karena Adam berbuat dosa. Karena Adam berbuat dosa, hari ini setiap manusia yang lahir disebut sebagai orang berdosa. Jadi kita bukan berdosa karena perbuatan dosa kita, tapi karena kita mewarisi dosa Adam. Dengan cara yang sama, hari ini kita dijadikan orang benar, bukan karena kita berbuat benar. Ya, tadi kita berdosa karena dosa Adam. Karena kita orang berdosa, maka kita berbuat dosa. Dengan cara yang sama, hari ini, waktu kita percaya kepada Kristus, kita dijadikan orang benar. Bukan karena kita berbuat benar, tapi oleh karena apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, saudara. Firman Tuhan bilang gini, 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bahasa Inggrisnya lebih mantap. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God. Saudara, ini vital buat kita. Ini jadi baju sirah kita. Kenapa saudara? Karena iblis setiap kali mau saudara tidak yakin akan kebenaran yang Tuhan anugerahkan buat saudara. Mungkin saudara pikir, masa sih saya orang benar? Wah, kalau saya sungguh-sungguh saya jadi orang benar. Tapi ada masa di mana saya jadi lemah, saya bukan orang benar lagi.
Emangnya bisa seperti itu? Bisa tidak seperti itu? Hari ini orang benar, besok orang tidak benar. Besok lagi orang benar, besok lagi orang tidak benar. Bisa seperti itu? Iblis mau saudara mempercayai kebohongan itu. Iblis mau saudara percayai tipu muslihat itu. Dia tiupkan dalam pikiran saudara, kalau kamu tidak benar, berarti kamu bukan orang benar. Kalau kamu gagal, kamu kehilangan statusmu sebagai orang benar. Tuhan tinggalkan kamu. Lihat kan, kamu mengalami masalah ini karena Tuhan hukum kamu. Lihat kan, kamu lagi sakit ini, itu Tuhan yang kasih karena kamu kurang sungguh-sungguh sama Tuhan. Lihat kamu hari ini cuma baca Alkitab 1 pasal. Kemarin 5 pasal. Nah hari ini kamu mengalami kecelakaan. Nah itu karena kamu kurang sungguh-sungguh. Iya kan? Kamu hari ini bukan orang benar. Tuhan hukum sama kamu. Itu tipu muslihat iblis. Itu tipu muslihat iblis. Saudara harus pakai itu. Saudara harus tahu. Kenapa hari ini saudara jadi orang benar. Tidak ada hubungannya dengan perbuatan saudara. Saudara hari ini jadi orang benar. Itu semua karena perbuatan Yesus. Amin. Karena saudara tahu saudara orang benar. Saudara tahu hari ini Tuhan melihat hidup saudara di dalam Kristus. Kenapa ini penting? Kalau saudara merasa Tuhan tinggalkan saudara. Kalau hari ini saudara merasa engkau bukan orang benar, engkau tidak berani datang sama Tuhan. Dan itu yang iblis mau ketika engkau takut datang sama Tuhan. Karena kalau engkau tidak berani datang sama Tuhan, hidupmu tidak mungkin terus diperbaharui sama Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, kasut. Kasut itu apa? Sepatu. Ya. Saudara, orang perang itu perlu pakai sepatu tidak? Perlu. Untuk apa? Supaya tidak kena batu. Kalau perang tidak pakai sepatu pasti kakinya luka-luka semua. Kalau ada ular, dia digigit ular saudara. Tapi kalau dia pakai kasut, dia bisa injak ular di bawah kakinya. Nah, kasut ini bicara tentang apa saudara? Kasut adalah Injil apa? Damai sejahtera. Ayatnya di mana? Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara tahu Injil itu di Alkitab ada 3 dikatakan Injil itu. Yang pertama Injil damai sejahtera, yang kedua Injil kasih karunia, dan yang ketiga adalah Injil Kristus. Kenapa Injil itu disebut damai sejahtera? Karena kalau saudara dengan Injil yang benar, pasti mendatangkan damai sejahtera. Kalau saudara datang ke gereja, saudara dengar Injil katanya, tapi saudara pulang tidak bawa damai sejahtera, saudara bawa ketakutan, artinya saudara bukan dengan Injil yang benar. Ini tandanya saudara. Kalau saudara datang ke sebuah gereja, datang ke sebuah KKR, dikatakan pemberitaan Injil. Tapi kalau saudara dengar berita itu, tidak mendatangkan damai sejahtera, berarti saudara sedang dengar Injil yang salah. Kenapa dikatakan itu kabar baik? Karena 2000 tahun yang lalu, Allah menjadi manusia. Dan dia naik di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa saudara. Sehingga hari ini, karena apa yang dia kerjakan, dia mendamaikan kita dengan Allah. Karya Kristus itu buat hari ini kita tidak perlu takut datang sama Allah lagi. Kita tidak perlu takut datang sama Tuhan. Kalau hari ini kau masih takut datang sama Tuhan, kau merasa bahwa Tuhan masih marah sama hidupmu, Tuhan masih murka sama hidupmu, berarti ada sesuatu yang salah. Engkau termakan tipuan iblis, engkau termakan tipuan iblis, sehingga ketika engkau dengar Injil, engkau jadi ketakutan, engkau tidak berani datang sama Tuhan. Engkau dengar kabar yang salah saudara. Maka saya mau bilang gini saudara, datang ke gereja, saudara jangan fokus dengan siapa yang khotbah. Tapi pastikan setiap engkau datang, engkau dengar kabar baik. Engkau dengar Injil diberitakan. Kalau engkau dengar Injil diberitakan, engkau pulang engkau bawa damai sejahtera. Engkau punya sebuah kepastian. Ayatnya di mana? Roma pasal 5. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kalau kita bisa punya damai sejahtera dengan Allah, itu bukan karena kita baik saudara. Ada 2 jenis damai sejahtera yang saya pernah bagikan. Yang pertama damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua damai sejahtera dari Allah. Makanya waktu Yesus bangkit, dia ucapkan pertama damai sejahtera bagimu kepada murid-muridnya.
Terus kemudian dia tunjukkan luka di tangannya. Kemudian dia bilang lagi, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kenapa 2 kali? Karena yang pertama dia bilang, kamu harus punya damai sejahtera dengan aku. Waktu engkau diperdamaikan dengan Tuhan, oleh karena karya Kristus, engkau punya damai sejahtera dengan Tuhan. Engkau tidak perlu takut datang sama dia. Engkau tahu dia tidak pernah tolak hidup saudara. Dia tidak pernah buang hidup saudara. Dia tidak pernah sekalipun dia bilang, engkau tidak layak datang padaku. Karena darah Yesus hari ini yang buat kita selalu diterima oleh Bapa di sorga. Engkau selalu punya damai sejahtera dengan Allah. Kalau engkau punya damai sejahtera dengan Allah, engkau bisa punya damai sejahtera dari Allah. Untuk apa damai sejahtera dari Allah? Untuk kita menjalani hidup ini. Saudara, kita butuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang buat kita kuat di tengah badai. Waktu engkau ngalami masalah, waktu engkau ngalami tantangan, mungkin masalahmu belum beres. Mungkin persoalanmu belum beres. Tapi kalau engkau punya damai sejahtera dari Allah, engkau kuat di tengah-tengah persoalan itu, saudara. Satu kali Yesus ada di tengah badai, kenapa dia bisa tidur? Karena dialah sang damai sejahtera itu. Badai tidak pernah bisa bangunkan Yesus. Yang bisa bangunkan Yesus siapa? Teriakan murid-murid yang dicintainya. Saudara, anak-anak yang dicintai Tuhan. Amin, saudara. Yang keempat, perisai. Ya, perisai ini apa? Iman. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Di sekeliling kita itu banyak panah api daripada si jahat. Panah api yang selalu mendakwa saudara di pikiran saudara. Ingat peperangan kita. Hari ini kita bukan lagi tengking-tengking setan, naik di atas gunung, naik di atas pohon, kita tengking-tengking dia. Tidak, saudara, peperangan kita di pikiran ini, saudara. Panah-panah api itu selalu dia lontarkan. Dia selalu lemparkan panah api itu, saudara, buat pikiran saudara. Panah apinya apa, saudara? Ya, apa itu iman? Iman itu bukan sekedar keyakinan, saudara. Ada yang mendefinisikan iman itu gini, saya mau punya mobil, saya beriman punya mobil, besok saya punya mobil. Itu bukan iman, saudara. Itu keyakinan. Tapi kalau iman, itu harus terhubung dengan seorang pribadi. Namanya siapa? Yesus. Iman itu tidak mengubah yang tidak ada menjadi ada. Iman itu membuat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Saudara, yang saudara tidak lihat itu bukan berarti tidak ada. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, saudara, dengan kematian dan kebangkitannya, dia sudah menyediakan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Ayatnya di mana? Efesus 1 ayat 3 dikatakan segala berkat rohani di dalam sorga sudah diberikannya buat hidup saudara. Waktu saudara diinstal dengan hidupnya, dia bukan install sesuatu, dia install hidupnya, berarti dia install segala sesuatu yang saudara butuhkan dalam hidup ini untuk menjalani hidup ini. Dia sudah install dalam hidup saudara. Cuma kan kita belum lihat. Kita kan belum lihat dengan mata kita. Kita kan belum lihat apa yang akan terjadi ke depan. Maka dibutuhkan iman. Iman itu yang memanifestasikan apa yang belum saudara lihat, yang Yesus sudah bayar, itu menjadi kelihatan dalam hidup saudara. Bagaimana caranya dapat iman? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul, katakan iman timbul. Iman tidak diusahakan. Sekali lagi iman tidak bisa bilang, saya mau punya iman, saya mau punya iman. Saya harus doa puasa, saya mau punya iman. Tidak, saudara. Iman timbul. Timbul dari apa? Dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita harus memandang pada Kristus. Waktu engkau memandang pada Kristus, waktu engkau dengarkan firman Kristus, waktu engkau datang ke gereja, engkau tidak fokus dengan siapa yang khotbah, engkau tidak fokus dengan siapa yang sampaikan firman. Engkau mau cari dengar tentang dia, dengarkan firman Kristus. Waktu engkau dengarkan firman Kristus, engkau tidak perlu usahakan engkau punya iman. Iman itu akan timbul dalam hidup saudara. Amin, maka datang ke gereja dengan satu kehausan, Tuhan, aku mau dengar tentang engkau Tuhan. Aku tidak peduli siapa yang sharing, aku tidak peduli siapa yang khotbah. Tapi aku mau, aku dapat tentang engkau. Aku mau dengar tentang engkau Tuhan.
Karena apa? Waktu engkau dengar tentang Kristus, di situ iman saudara timbul. Dan iman yang timbul itulah yang buat engkau bisa menjalani kehidupan ini. Panah api datang, dakwaan datang dalam hidupmu. Tapi karena engkau selalu dengar firman Kristus, panah api itu tidak bisa tembus dalam hidup saudara. Amin saudara. Amin. Next. Nah yang kelima, ketopong, katakan ketopong. Ketopong ini apa? Keselamatan. Ya, ketopong keselamatan. Dan terimalah ketopong keselamatan. Kenapa ketopong ini dikatakan keselamatan? Ternyata keselamatan ini juga sesuatu yang sangat vital. Ya, keselamatan ini juga sesuatu yang sangat vital yang iblis mau seringkali tipu muslihat hidup kita. Dia seringkali mau buat kita salah pengertian tentang keselamatan. Ini menjadi sebuah senjata, sebuah perlindungan yang Tuhan taruh buat kepala kita, saudara. Nah, tentang keselamatan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, waktu saudara tahu saudara diselamatkan, itu bukan karena apa yang saudara kerjakan. Bukan karena saudara baik. Bukan karena saudara bisa buat ini dan itu. Dengan cara yang sama, bagaimana saudara mempertahankan keselamatan. Keselamatan ini juga tidak bisa saudara pertahankan dengan kekuatanmu sendiri saudara. Itu anugerah Tuhan, itu pemberian Tuhan yang Tuhan kasih buat hidup saudara secara cuma-cuma. Amin saudara. Seringkali masuk pikiran, hari ini kau diselamatkan, besok tidak selamat. Oh lusa diselamatkan, ya. Minggu depan tidak selamat. Berapa ya hari ini kita di tempat ini tidak yakin akan keselamatan kita? Ada? Sebaik kita yakin hari ini kalau kita mati kita pasti masuk surga. Sebaik yang lain tidak yakin ya. Berarti saudara sedang tidak pakai ketopong keselamatan. Kalau saudara sungguh-sungguh lahir baru. Sungguh-sungguh lahir baru. Saudara mati pasti masuk surga. Tapi masalahnya keselamatan itu bukan cuma mati masuk surga. Kalau keselamatan itu hanya mati masuk surga, sebenarnya kita mau cepat-cepat mati. Ada? Ada yang mau cepat-cepat mati? Kalau mau kita berdoa sebentar. Setelah keselamatan itu bukan sekedar mati masuk surga. Kata keselamatan itulah zozo. Katakan zozo. Zozo itu adalah bukan cuma mati masuk surga, di setiap area kehidupan kita. Makanya Yesus dikatakan dia adalah juru selamat. Kalau juru selamat itu dia ahli menyelamatkan, betul ya? Kalau juru masak dia cuma bisa masak air, itu namanya juru apa? Bukan juru masak, saudara, betul? Kalau dia cuma bisa masak air, masak nasi, itu bukan juru masak. Namanya juru itu ahli. Kalau dia cuma bisa membawa saudara mati masuk surga, dia bukan juru selamat. Tapi karena dia juru selamat, dia bukan cuma peduli untuk saudara mati masuk surga, tapi dia mau bawa surga di setiap area kehidupan saudara dan saya. Waktu engkau hari ini hidup di muka bumi ini saudara. Amin saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya peduli dengan hal-hal yang rohani dalam hidup saudara. Ya satu kali Yesus pernah waktu bangkit itu di pinggir Danau Galilea, dia kan pernah tanya sama murid-muridnya, anak-anak, ada lauk pauk tidak? Dia tidak tanya, anak-anak, udah saat teduh belum? Udah doa puasa belum? Ini hari udah baca Alkitab berapa pasal? Tidak saudara, dia tanya, ada lauk pauk tidak? Dia Tuhan itu bukan hanya peduli dengan hal-hal rohani dalam hidup saudara. Dia bukan cuma tanya, ini hari sudah doa belum? Ini hari sudah saat teduh belum? Ini hari sudah melayani belum? Dia juga mau peduli, ini hari dompetmu ada uang tidak? Ini hari di piringmu ada lauk pauk tidak? Hari ini bagaimana rumah tanggamu? Hari ini bagaimana usahamu? Hari ini bagaimana keluargamu?
Dia Tuhan yang mau ada di setiap area hidup saudara dan saya. Makanya dia disebut sebagai juru selamat. Amin saudara. Bagaimana kuliahmu? Bagaimana engkau memutuskan untuk kuliahmu? Dia juga mau terlibat di situ saudara. Makanya itu dia Tuhan. Dia ada dalam hidup kita. Dia ahli segala sesuatu. Dia bukan cuma ahli menyelamatkan saudara mati masuk surga. Makanya waktu saya tahu ini, saya belajar. Untuk setiap yang saya alami dalam hidup ini, saya punya seorang expert yang ahli. Saya mesti tanya sama dia. Saya bicara sama dia dulu. Bukan berarti saya tidak butuh yang lain. Tapi saya menghargai bahwa dia adalah juru selamat dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan ini aku ngalami masalah gini. Gimana Tuhan? Minta dia hikmat untuk kita bisa melakukan sesuatu. Amin saudara. Karena dia peduli untuk setiap area hidup saudara. Iblis mau tipu saudara. Tidak, Tuhan itu hanya peduli hal rohani saja. Kalau engkau ada di gereja Tuhan peduli. Tapi kalau engkau ada di kehidupanmu yang sehari-hari, nah itu Tuhan tidak peduli. Sudahlah, untuk hal-hal kecil tidak usah tanya Tuhan. Saudara pernah dengar seperti itu? Kalau hal-hal besar baru tanya Tuhan. Hal kecil tak usah tanya Tuhan lah, kerjakan sendiri. Itu tipuan iblis saudara. Tuhan mau untuk setiap hal besar dan kecil. Engkau punya seorang juru selamat. Karena keselamatan itu bukan hanya sekedar mati masuk surga. Tapi dia mau ada di setiap area hidup saudara. Amin saudara. Yang keenam ini apa? Pedang. Tadi 5 yang pertama itu perlengkapan pertahanan atau perlengkapan untuk menyerang. Tadi itu apa? Ikat pinggang. Saudara bisa menyerang orang dengan ikat pinggang? Bisa? Bisa mungkin saudara buka, saudara serang dia. Tapi kan tidak efektif, betul? Terus apa lagi? Kasut, sepatu. Saudara pukul orang pakai sepatu bisa? Bisa sih, cuma orang tidak mati saudara. Paling bengkak-bengkak sedikit ya. Apalagi saudara? Baju sirah. Ya, masa saudara mau buka baju sirah, ya kan? Nanti saudara ditusuk bagaimana saudara? Pakai helm, ya kan? Apalagi? Perisai iman. Itu semua adalah perlengkapan pertahanan. Tapi kalau saudara cuma punya perlengkapan pertahanan, saudara mau maju perang, kira-kira saudara, musuh takut sama saudara tidak? Ini perlengkapan pertahanan saudara lengkap ini. Tapi saudara tidak punya perlengkapan untuk menyerang, kira-kira musuh takut sama saudara tidak? Musuh tidak takut, musuh ketawain saudara. Ya kan? Musuh bilang, ini orang tidak punya senjata menyerang. Biar dia punya ini lengkap, tapi lama-lama diserang, habis juga dia. Nah Tuhan itu tahu, saudara bukan hanya butuh untuk bertahan. Saudara dikasih pedang. Saya perhatikan ya, pedang ini siapa saudara? Firman Tuhan berkata, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Roh ini huruf besar. Saudara perhatikan tadi yang pertama. Tadi apa? Pertama apa? Paling pertama, ikat pinggang itu kebenaran. Yang kedua apa? Apa tadi? Baju sirah apa? Keadilan atau kebenaran, ya kebenaran. Baju sirah itu kebenaran. Kemudian yang ketiga apa? Kasut itu apa? Injil damai sejahtera. Yang keempat apa? Perisai itu apa? Iman. Yang kelima apa? Ketopong itu apa? Keselamatan. Yang keenam, pedang itu apa? Roh Kudus. Waktu saya baca ini roh huruf besar. Ternyata bukan pedang roh biasa, tapi Roh Kudus itu adalah pedang buat hidup kita. Dengan kata lain, dia tidak kasih kita senjata, tapi dia kasih hidupnya sendiri menjadi senjata buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Dia kasih hidupnya sendiri. Pedang ini bukan sesuatu saudara, tapi ini adalah Roh Kudus. Dia adalah pedang, dia adalah senjata untuk menyerang yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Wow. Firman Tuhan bilang apa? Yohanes 6. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, ya. Jadi pedang roh, senjatanya itu apa? Roh Kudus sendiri. Tapi Roh Kudus itu memanifestasikan dalam bentuk apa? Firman. Firman ini bukan logos,
tetapi rema. Firman itu adalah rema, saudara. Apa bedanya logos dan rema? Logos itu firman yang tertulis. Saudara tidak bisa diubahkan dengan firman yang tertulis. Firman yang tertulis itu tidak mengubahkan kita. Kadang-kadang kita belajar banyak, malah kita bisa jadi sombong karena kita tahu banyak hal, saudara. Tapi yang bisa ubahkan kita, yang bisa lakukan terobosan dalam hidup saudara, itu adalah rema. Dan rema ini dilakukan oleh siapa? Roh Kudus. Itu pedang, itu adalah Roh Kudus sendiri, saudara. Dia yang memanifestasikan rema itu dalam hidup saudara. Ternyata tidak berhenti sampai sini, tapi di ayat berikutnya dikatakan apa? Ya, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh Kudus, yaitu firman Allah rema. Nah, koma, dalam segala doa dan permohonan. Ya, jadi dengan kata lain apa? Bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam segala doa dan permohonan. Doanya yang bagaimana, saudara? Berdoalah apa? Setiap waktu di dalam, saya mau tanya sama saudara, berdoa setiap waktu itu berapa lama? Ya, setiap saat. Bisa saudara berdoa setiap waktu dengan bahasa akal budi? Lama-lama saudara kehabisan bahan doa, betul enggak? Karena doa semalam suntuk, betul-betul suntuk, saudara. Karena bahan doanya tidak ada. Mau doa apa lagi, saudara? Saudara tahu, Tuhan tidak suruh kita berdoa setiap waktu di dalam akal budi. Kalau kita berdoa akal budi terbatas, makanya Tuhan bilang, berdoalah. Ini senjata ketujuh sebenarnya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Apa artinya berdoa setiap waktu dalam roh? Setiap kali dalam Alkitab dikatakan berdoa di dalam roh, itu adalah berdoa dengan bahasa roh. Ya, 1 Korintus 14 ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut. Ya, kalau kita berdoa dengan bahasa roh, roh kita yang berdoa. Akal budi kita tidak ikut berdoa. Saudara tidak tahu apa yang saudara doakan. Kalau saudara tahu apa yang saudara doakan, itu saudara berdoa dengan akal budi. Kalau saudara berdoa dengan akal budi, Tuhan saya mau punya pekerjaan, itu akal budi. Tuhan saya mau punya jodoh, itu akal budi. Tapi kalau saudara berdoa dengan roh saudara, akal budi saudara tidak mengerti. Saudara tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh Kudus dengan roh saudara itu menjadi satu dan dia berdoa buat saudara dalam bahasa roh. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini yang seringkali disalah mengerti. Oh, bahasa roh kan harus ditafsirkan. Iya, bahasa roh harus ditafsirkan, itu berdoa untuk membangun jemaat. Makanya Paulus tegur jemaat di Korintus. Dikatakan kalau ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, harus 2-3 orang bergantian, harus ada yang menafsirkan. Itu bahasa roh yang Tuhan kasih untuk membangun jemaat. Contoh gini, saya lagi khotbah, tiba-tiba saya dapat bahasa roh. Kalau saya ngomong sama saudara bahasa roh, saudara ngerti tidak? Tidak ngerti. Apa gunanya? Betul? Harus ada orang yang mengartikan apa yang saya sampaikan. Karena itu untuk membangun jemaat. Tapi yang Paulus sampaikan, berdoalah setiap waktu dalam roh, itu bukan untuk membangun jemaat, tapi untuk membangun diri kita sendiri. Dan untuk membangun diri kita sendiri tidak perlu ditafsirkan. Saudara tidak harus tahu apa yang saudara doakan. Karena kalau saudara tahu, itu berdoa dengan akal budi. Tapi kalau saudara tidak tahu, itu saudara berdoa dengan roh saudara. Waktu aku berdoa dengan rohku, akal budiku tidak ikut berdoa. Waktu saudara minta dapat baptisan Roh Kudus, saudara dapat dengan tanda-tanda berbahasa roh. Jangan dibiarkan itu. Pakai itu saudara. Pakai itu bukan hanya ketika saudara ada di gereja. Ketika saudara ada di rumah, di dalam pekerjaan. Saudara tahu selama sebulan ini saya belajar ini, saya cari ini. Saya sendiri sangat diberkati. Saya praktek saudara. Di dalam pekerjaan saya praktek pakai bahasa roh, bukan berarti saya omong dengan orang pakai bahasa roh, bukan saudara. Nanti orang bilang saya gila. Tidak seperti itu. Tapi waktu saya sedang kerja, waktu saya sedang suntuk, waktu saya sedang mungkin banyak beban, saya ingat, pakai bahasa roh. Saya pakai bahasa roh.
Dan waktu saya pakai bahasa roh itu seperti pedang itu sedang disabitkan. Pedang yang Tuhan kasih itu disabitkan. Roh Kudus menjadi senjata buat hidup saya. Dan tiba-tiba ada sebuah damai sejahtera. Nah, saya akan tutup di Yesaya pasal 59. Di sini dikatakan apa? Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbit. Ketika Tuhan pakai baju sirah, ketika Tuhan pakai ketopong keselamatan. Dikatakan apa? Orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam. Dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub dan bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Waktu saya baca ayat ini saya bingung, saudara. Terus terang saya bingung. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, saudara. So shall they fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood. Ketika musuh itu datang seperti banjir, saudara. Saya pernah ngalamin tidak? Ngalamin musuh itu datang seperti bertubi-tubi dalam hidup saudara. Masalah satu belum beres, datang masalah lagi. Masalah satu belum beres, datang masalah lagi. Masalah satu belum selesai, datang masalah lagi. Musuh itu datang bertubi-tubi. Wah, saudara sampai kewalahan. Tapi puji Tuhan ada koma di situ. The Spirit of the Lord will lift up a standard against him. The Spirit of the Lord, itu rohnya Tuhan, Roh Kudus. Hari ini dia ada dalam hidup saudara. Dia tidak tinggal diam. Dia akan naikkan sebuah standar untuk mengalahkan setiap musuh-musuh saudara. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Tidak otomatis. Tidak otomatis. Makanya kita harus tahu mengaktifkan itu. Tidak otomatis Roh Kudus dalam hidup saudara, dia saudara pasti bisa kalahkan semua musuh saudara. Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, kata Tuhan, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghigapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu. Saya tahu ini bicara tentang apa? Inilah perjanjianku dengan mereka. Ini bicara tentang perjanjian baru. Ini bicara tentang nubuatan yang akan digenapi di loteng Yerusalem. Rohku yang menghinggapi mereka. Ini bicara tentang baptisan Roh Kudus. Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Saya renungkan firman apa yang ditaruh dalam mulut kita. Kalau saudara baca Yosua 1 ayat 8 dikatakan gini. Renungkanlah, perkatakanlah Taurat itu siang dan malam. Betul ya? Engkau harus memperkatakan itu setiap saat. Tapi hari ini kita kan tidak lagi memperkatakan Taurat, saudara. Hari ini kita tidak lagi memperkatakan Taurat. Tuhan itu tidak tulis firman-Nya secara tertulis dalam mulut saudara. Dia install pribadinya, Roh Kudus dimasukkan dalam hidup saudara. Itulah perjanjian yang baru. Amin. Dan apa yang ditaruh dalam mulut saudara? Itulah bahasa-bahasa yang baru. Itulah bahasa roh saudara. Saudara tidak akan lupa. Karena saudara tidak perlu ingat-ingat itu bahasa saudara. Itu bahasa tidak perlu saudara ingat-ingat. Jadi saudara, ini bicara tentang roh Tuhan yang hinggap. Dia memenuhi kita. Kita mengalami baptisan Roh Kudus. Dan ada bahasa-bahasa yang Tuhan taruh dalam mulut kita. Waktu kita pakai itu saudara, kita aktifkan kuasa Roh Kudus. Dia bangkit dalam hidup kita. Dan dia mengalahkan setiap musuh-musuh yang datang seperti banjir itu. Yang menyerang hidup saudara. Dia yang datang untuk menghancurkan hidup saudara. Saudara pakai senjata itu. Saudara tahu Roh Kudus dia menjadi senjata buat hidup saudara. Amin.